Pemirsa, pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan KZ8501 yang seharusnya terbang dari Surabaya pagi tadi menuju Singapura hilang kontak sebelum memasuki wilayah perbatasan Indonesia dan Singapura. Basarnas juga benda-benda serpihan kapal-kapal navigasi kita. Dari tim DVI Polri akan kemudian mencocokkan data-data dari antemortem dan juga postmortem yang telah kita juga punya dokter corner di sini. Propertinya cocok dengan antemortem dan postmortem. (28 Desember 2014), hari Minggu terakhir di penghujung tahun yang menjadi hari penuh duka bagi penumpang AirAsia dan dunia penerbangan Indonesia. Pesawat AirAsia KZ8501 dengan rute Surabaya-Singapura jatuh di perairan Laut Karimata. Operasi besar untuk kemanusiaan dijalankan. Dengan kerja keras penuh totalitas di hari ketiga lokasi jatuhnya pesawat ditemukan, Basarnas melakukan evakuasi korban untuk kemudian diidentifikasi oleh tim DVI, tim Disaster Victim Identification, yang dikenal dengan tim DVI sebagai salah satu bentuk kemampuan kedokteran Kepolisian Republik Indonesia. Operasi DVI adalah operasi kemanusiaan lintas sektoral yang melibatkan aparat keamanan, institusi perguruan tinggi, Pemda, rumah sakit, rohaniawan, psikolog, keluarga korban, dan berbagai unsur masyarakat yang memiliki keahlian dalam melaksanakan identifikasi korban bencana. Diketuai oleh Kabid Dokes Polda Jawa Timur Kombes Pol Dr. Budiono Mars. Lebih dari 243 tim expert bekerja sebagai tim DVI AirAsia KZ8501. Anggota tim yang terlibat berasal dari dalam negeri dan bantuan luar negeri. Australia, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Mengacu pada Interpol DVI Guideline, DVI Polri bekerja dengan metode identifikasi korban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah. Berikut standar operasional yang harus dijalankan. Pertama, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah merupakan tempat awal identifikasi korban jatuhnya pesawat AirAsia. Di posko ini tim DVI bertugas menangani korban yang berhasil ditemukan oleh Basarnas. Dengan penuh empati dan hati-hati, tim memilah korban dan mengamankan barang bukti. Korban diberi label penanda, memuat informasi tim pemeriksa lokasi penemuan dan penomoran jenazah untuk selanjutnya dikirim ke Surabaya. Kedua, mendirikan posko kesehatan dan antemortem di Bandara Juanda Surabaya serta di Mapolda Jawa Timur. Di mana pada Minggu 28 Desember 2014, pesawat Airbus A320-200 dengan nomor penerbangan KZ8501 lepas landas. Ruangan Terminal 2 Bandara Juanda menjadi lokasi crisis center pertama yang menjadi pusat informasi bagi keluarga penumpang AirAsia KZ8501. Tim DVI mengumpulkan data antemortem korban semasa hidup di Yellow Form. Di sini dilakukan pengumpulan data primer berupa rekaman sidik jari, data gigi, pengambilan DNA anggota keluarga korban, serta pengumpulan jejak DNA berupa sikat gigi, cukuran jenggot, sisir, dan baju yang pernah dipakai. Selain itu, data sekunder berupa medical record, properti yang biasa dipakai, foto korban semasa hidup, dan ciri-ciri spesifik
yaitu tato, tindikan, bekas luka, bisa dijadikan penunjang. Sejak 31 Desember 2014, Bandara Juanda juga menjadi tempat menerima kedatangan jenazah dari posko Pangkalan Bun. Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyerahkan secara formal jenazah kepada Kapolda Jawa Timur untuk dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan identifikasi oleh tim DVI. Hanya 3 hari saja Crisis Center berada di Terminal 2 Juanda. Gedung Mahameru Polda Jatim menjadi Crisis Center selanjutnya. Gedung ini hanya 1 malam disulap menjadi posko Crisis Center dan memiliki fasilitas yang lengkap sebagai pusat pengumpulan dan kegiatan penanganan keluarga korban. Kita punya dokter corner di sini, ya. Di sana ada konseling, ya, baik secara psikolog maupun juga secara spiritual. Kita juga undang teman-teman dari pemerintah, ya, termasuk juga dari rekan-rekan dari TNI, ya, ada Departemen Agama, ya, Family Center Asisten, di ruang khusus konsumsi dan sebagainya, ada call center. Kita siapkan juga hotspot free, ya. Kita siapkan monitor-monitor, ya, TV supaya bisa juga beliau melihat bagaimana kinerja pemerintah secara maksimal, ya, khususnya rekan-rekan kita Basarnas yang melakukan kegiatan-kegiatan pencarian. Selain itu juga lebih dekat dengan Rumah Sakit Bayangkara, tempat identifikasi jenazah yang ditemukan. Sama seperti di Juanda, di Gedung Mahameru pengumpulan data antemortem, informasi tentang update data penumpang semasa hidup, pengolahan data CCTV juga masih terus dilakukan. Pusat bantuan untuk keluarga korban secara psikologis dilaksanakan dengan mendatangkan konselor, psikolog, psikiater, serta rohaniawan agar beban duka keluarga sedikit berkurang. Kesehatan jasmani juga diperhatikan. Penyediaan makanan, layanan kesehatan dan ruang istirahat bagi keluarga korban senyaman mungkin disiapkan. Ruang video conference dan call center dengan nomor 031 829 9949, free wifi, posko wartawan atau media center juga hadir di tengah-tengah keluarga korban yang menunggu perkembangan evakuasi AirAsia KZ8501. Tak ketinggalan, AirAsia ambil bagian menerjunkan tim yang disebut tim caregiver yang bertugas mendampingi keluarga korban. Di sini, DVI terbagi menjadi banyak unit untuk realisasi standar prosedur penanganan. Terdapat tim legal verifikasi dokumen terkait kompensasi korban dan melayani informasi jadwal kegiatan Crisis Center. Tim Public Relation bekerja khusus untuk mengupdate kegiatan pencarian dan identifikasi korban. Ada juga tim pemakaman bagi jenazah yang telah teridentifikasi, serta tim akomodasi dan konsumsi bagi keluarga korban. Fasilitas berupa ruangan untuk menjalankan ibadah tidak ketinggalan. Terlihat duka mendalam yang sangat mengharukan. Setiap pukul 4 sore sejak pesawat dinyatakan hilang, keluarga korban dari beragam agama memanjatkan doa bersama dengan khidmat diiringi isak tangis kehilangan. Di samping itu, setiap selesai sholat Jumat dan selesai sholat duhur, anggota Polda Jatim yang beragama Islam melaksanakan sholat goib di Masjid Nurul Huda, Mapolda Jawa Timur. Pemkot Surabaya juga membuka posko yang melayani dan mengkoordinasi persemayaman rumah duka, penguburan jenazah, pengurusan ahli waris, pelayanan pemadam kebakaran. Fase selanjutnya adalah postmortem examination, fase di mana identifikasi jenazah yang ditemukan dilakukan. Rumah Sakit Bayangkara menyiapkan 3 kontainer cold storage yang mampu menampung 200 jenazah dengan suhu minus 20 derajat Celcius. Alat ini berfungsi menjaga kondisi jenazah yang ditemukan sebelum dilakukan identifikasi lanjutan. Hal-hal yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam pemeriksaan postmortem lanjutan, pembagian tugas sesuai dengan keahlian, mekanisme penggunaan medical equipment, dan alat perlindungan diri dijelaskan oleh Kabid Dokes Polda Jatim secara umum kepada tim DVI yang terlibat. Pemeriksaan jenazah dilakukan dengan sangat detail dan teliti oleh tim expert dari berbagai bidang ilmu relevan. Di antaranya ahli inafis yang memeriksa sidik jari, ahli odontologi forensik yang memeriksa gigi gerigi, ahli patologi forensik melakukan pemeriksaan tubuh secara umum dan keseluruhan untuk mencari ciri-ciri khusus atau tanda-tanda spesifik semisal tato, tahi lalat, tanda lahir, dan melakukan otopsi bila mana diperlukan
untuk meyakinkan hasil identifikasi korban. Terdapat juga ahli antropologi forensik yang mampu menentukan ras, jenis kelamin, dan perkiraan usia jenazah yang ditemukan. Ahli DNA forensik yang mengambil sampel DNA dari tulang atau rambut jenazah yang kemudian akan dibandingkan dengan sampel DNA dari keluarga yang sedara secara vertikal, baik orang tua ataupun anak korban. Di sini dilibatkan juga tim ahli pemeriksaan properti yang ditemukan melekat pada saat jenazah ditemukan. Dihadirkan tim ahli lain yang relevan, semisal dokter bedah tulang dan juga keluarga atau kerabat yang dimungkinkan mengenali korban. Berbagai hasil pemeriksaan postmortem dari semua tim ahli di atas akan disimpan dan diolah dalam DVI Pink Form, sebuah formulir untuk mencatat data postmortem sebagai file pembanding. Fase keempat yang dilaksanakan oleh DVI adalah rekonsiliasi. Rapat seluruh ahli yang terlibat untuk membandingkan data antemortem dengan postmortem yang sudah dikumpulkan. Dilakukan 3 tahapan untuk menarik kesimpulan, berupa minor reconciliation. Fase ini membandingkan data antemortem dengan postmortem. Kemudian major reconciliation. Proses membandingkan seluruh data yang melibatkan semua ahli yang melakukan identifikasi. Selanjutnya dilaksanakan pleno sebagai wadah untuk bertukar pendapat para pakar guna menetapkan positive identification di mana dilakukan pengesahan tidak terbantahkan berdasar kesamaan minimal 1 data primer berupa sidik jari, gigi gerigi atau kesamaan DNA, atau minimal terdapat kesamaan 2 data sekunder berupa medical record dan properti. Dalam tahap rekonsiliasi, tim DVI bertugas juga memberikan update informasi terbaru tentang temuan korban yang perlu diketahui keluarga dan kemudian akan dirilis di media. 1 data primer yaitu gigi dan 2 data sekunder medis dan properti yang sangat signifikan, maka tim rekonsiliasi memastikan bahwa B, jenazah dengan label B048 tidak terbantahkan teridentifikasi atas nama Song Bong Pak. Pemulasaraan atau perawatan jenazah juga menjadi tanggung jawab tim DVI. Jenazah teridentifikasi kemudian diserahkan oleh tim DVI didampingi pihak maskapai AirAsia kepada keluarga yang sudah menanti. Disertakan pula sertifikat kematian, sertifikat DVI, BAP penyerahan jenazah, BAP penyerahan properti, dan juga sertifikat otopsi yang telah dilaksanakan. Debriefing adalah tahap terakhir yang dilaksanakan. Kegiatan ini untuk menganalisa dan mengevaluasi secara keseluruhan terkait teknis, sarana prasarana, logistik, hingga konsumsi. Tidak ada yang menginginkan tragedi serupa terulang. Namun pelajaran dan pengalaman dari penanganan jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501 bisa menjadi acuan. Operasi kemanusiaan yang terpusat di Surabaya ini juga menarik simpati banyak pihak. Kesedihan dan kehilangan tidak hanya dirasakan keluarga kru dan penumpang AirAsia KZ8501, namun juga mengundang simpati dan perhatian dunia. Wakil Presiden Yusuf Kala, Gubernur Jawa Timur Pak Ade Karwo, Menteri Kesehatan Profesor Nila Muluk SPMK, Menpan Yudi Krisnandi, Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI FA Bambang Sulistyo, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, CEO AirAsia Tony Fernandes, Panglima TNI Jenderal Muldoko, dan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman memantau langsung perkembangan penanganan tragedi AirAsia di Crisis Center di Surabaya. Bahkan Presiden Joko Widodo usai perjalanannya mengunjungi Papua turut serta meninjau lokasi jatuhnya pesawat dan mengunjungi keluarga korban sebagai bentuk kepedulian. Tim DVI Polda Jawa Timur patut berbangga. Kerja keras dan koordinasi cukup baik banyak pihak mampu mendapat acungan jempol dari Interpol. Prosedur yang ditetapkan Interpol dilaksanakan sesuai tahapannya. Beberapa inovasi tim DVI Indonesia seperti menyiapkan Crisis Center, pos pelayanan kesehatan, dan Family Assistance Center menjadi percontohan dunia.
Seluruh kegiatan operasi DVI ini menggunakan dana kontingensi Polda Jatim tahun anggaran 2015. Operasi DVI untuk AirAsia KZ8501 ini melibatkan 29 pakar berbagai bidang. Media massa dari dalam dan luar negeri bertindak kooperatif dalam menjalankan tugas jurnalistik. Pihak lain yang turut membantu kelancaran kerja tim DVI Polri adalah MCK Pemkot Surabaya, PMK, Dinas PU, dan banyak pihak yang tidak diminta namun ikut berpartisipasi mendukung kelancaran pelaksanaan operasi DVI. Meski AirAsia KZ8501 tidak pernah landing di tempat seharusnya, dan siapapun tidak ingin tragedi serupa membuat kelabu dunia penerbangan Indonesia. Namun banyak pelajaran berharga dari tim DVI Indonesia tentang kerja keras berdasar ilmu pengetahuan untuk tujuan kemanusiaan.